Baik, kita mulai ya, Pak. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Rahmat Slamet Suyoto MSI. Beliau merupakan Wakil Direktur 1 Bidang Pendidikan Politeknik API Yogyakarta. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang sampai saat ini masih berjalan ya, Pak? Iya, masih. Nah, tapi sebelumnya nih kita mau tahu dulu nih Pak mengenai sejarah singkat Politeknik API Yogyakarta. Silakan Pak Rahmat. Iya, Politeknik API Yogyakarta itu bermula dari tahun 1971, waktu itu bernama Akademi Kepariwisataan Indonesia. Kemudian tahun 1971 berubah nama menjadi Akademi Pariwisata Indonesia yang memiliki jurusan Bina Wisata dan Perhotelan. Nah, kemudian tahun 1997 berkembang lagi menjadi Politeknik API Yogyakarta. Jadi API yang dulu adalah singkatan dari Akademi Pariwisata Indonesia, API, sekarang jadi nama dari Politeknik API Yogyakarta. Nah, sekarang kita memiliki 4 jurusan atau nanti mungkin nanti terakhir rencananya tanggal 29 Juli nanti akan ada berdiri lagi satu program studi, sehingga nanti kalau kita total itu adalah kita memiliki 5 program studi, yaitu adalah pertama Bina Wisata, kemudian program studi Perhotelan, Perpajakan itu yang diploma 3, kemudian yang sarjana terapan kita memiliki akuntansi perpajakan, dan nanti yang akan diserah terimakan izin operasionalnya tanggal 29 Juli yang akan datang, itu kita akan buka program sarjana terapan, program studi pengelolaan perhotelan. Jadi kita nanti akan mengampu 5 program studi, yaitu 3 dari program diploma 3 dan 2 dari program sarjana terapan. Nah, baik Pak, berarti ini yang sarjana terapan pengelolaan perhotelan memang baru dibuka ya Pak tahun ini, tapi sudah membuka untuk mahasiswa barunya Pak? Sudah ada yang mendaftar, sudah alhamdulillah. Sudah cukup banyak yang mendaftar. Baik Pak, berarti tahun ini ada tambahan 1 lagi ya Pak ya, Prodi di API Yogyakarta ya Pak? Iya, betul. Masya Allah, iya. Pak, kalau untuk penerimaan mahasiswa baru nih Pak, Politeknik API Yogyakarta ini punya strategi apa nih Pak untuk menjaring mahasiswa agar jumlahnya meningkat mungkin Pak? Kita melakukan beberapa hal. Yang pertama tentu saja dengan promosi. Kita melalui media surat kabar, kita ada yang sampai di Nusa Tenggara Timur, di NTT, karena kita juga banyak mahasiswa kita yang dari NTT. Kita kemarin ke Kupang Pos dan Tribun Kupang, kalau nggak salah gitu ya. Jadi NTT sudah kita masuk ke sana, dan juga di beberapa koran lokal DIY dan Jateng. Kemudian juga melalui alumni. Alumni juga kita mintai bantuan untuk juga mencarikan mahasiswa baru untuk Politeknik API Yogyakarta melalui alumni. Kemudian juga kita ke sekolah-sekolah SMA atau SMK atau MAN juga. Jadi kita presentasi ke anak-anak kemarin yang kelas 12 yang sebelum lulus kemarin, itu juga kita presentasi baik itu di DIY maupun Jateng dan Jatim juga. Kemarin kita sampai ke Jatim untuk juga presentasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian selain itu juga kita dengan online juga, online tentu saja kita ada online juga untuk penerimaan mahasiswa baru tersebut, sehingga semua acara, bahkan kita pun juga ini home visit ke rumah-rumah. Jadi kita juga mendatangi ke rumah-rumah orang tua dari siswa. Jadi kan kita mendapat daftar itu mahasiswa,
berikut dengan alamat, nomor HP dan sebagainya. Dan ini kita datangi juga sampai ke rumah-rumah. Jadi yang kita prospek tidak hanya siswanya saja, tapi juga orang tuanya. Karena mungkin siswanya barangkali nggak tahu kalau mungkin orang tuanya bisa membiayai pendidikannya, tapi kalau kita memprospek orang tuanya dengan arti untuk nanti katakanlah supaya lebih maju lagi anaknya, supaya nanti bisa berkembang lagi. Ini kan nanti orang tuanya kan akan mensupport anaknya untuk membiayai kuliah di Politeknik ABID Jakarta. Sehingga nanti kita juga mengadakan home visit juga ke rumah-rumah untuk mendatangi orang tuanya. Seperti itu. Cukup banyak juga ya Pak strategi yang dilakukan dan cukup luas Pak jangkauannya ya Pak. Iya, betul. Sampai di Jawa Timur dan luar pulau juga gitu ya Pak. Nggih. Nah Pak, kan ini ada tambahan satu prodi lagi ya tahun ini. Apakah ada Betul. penambahan target jumlah mahasiswa Pak yang mahasiswa baru tahun ini Pak dibandingkan tahun sebelumnya? Tentu saja. Jadi dengan tambahnya prodi yang baru itu harapan kita juga akan semakin bertambah lagi mahasiswa baru kita. Ya paling tidak mungkin bisa 2 kelas lah, kalau satu kelasnya itu mungkin 30 sampai 40 orang, ya paling nggak bisa sampai 2 kelas, atau mungkin bisa lebih dari itu. Jadi harapan kita semakin bertambahnya prodi yang ada itu semakin bertambah juga mahasiswa baru yang akan mendaftar di tempat kami, seperti itu. Nah Pak, targetnya tahun ini berapa nih Pak untuk jumlah mahasiswa barunya Pak? Ya paling tidak sekitar 300 orang lah. Ya mudah-mudahan tercapai ya Pak. Saat ini sudah sampai berapa Pak? Ya hari ini sudah sampai hampir sekitar 150 atau mungkin mendekati hampir 200 gitu. Oh ya baik Pak. Tapi kan di akhir-akhir ini setelah pengumuman PTN dilakukan mungkin akan melonjak kali ya Pak ya jumlah ininya Pak. Biasanya juga nanti setelah pengumuman SBMPTN atau UMPTN biasanya nanti larinya kan ke PTS-PTS. Nah nanti kita harapkan ada banyak yang, ya kita sih tidak mendoakan gitu ya. Artinya banyak yang tidak diterima di PTN itu larinya ke kami seperti itu. Yeah. Apalagi nih ada tambahan prodi baru nih bisa menjadi pilihan bagi calon mahasiswa nih ya Pak. Yeah. Ya baik Pak. Nah kalau ini Pak keunggulan dari API Jogja sendiri apa Pak kira-kira yang bisa mahasiswa ketahui nih calon mahasiswa ketahui? Gini, jadi pada kurikulum di masing-masing program studi itu ada keunggulannya. Jadi misalkan di prodi Bina Wisata, kami ada mata kuliah perencanaan dan pengembangan pariwisata, itu nanti lebih ditekankan kepada desa wisata. Karena sekarang ini kan yang sedang booming kan pengembangan desa wisata. Dimanapun bahkan oleh Kemenparekraf sendiri itu ditargetkan ada sekitar 164 desa wisata yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah sehingga nanti mata kuliah kita untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata ini akan lebih ditekankan kepada pengembangan desa wisata, seperti itu. Yang kedua untuk program studi perhotelan di Diploma 3, kami juga memberikan mata kuliah ada manajemen kapal pesiar. Nah sehingga apa? Sehingga nanti kalau ada mahasiswa kami yang lulusan jurusan perhotelan, ini bisa juga untuk melanjutkan ke kapal pesiar, walaupun nanti mungkin ada sedikit tambahan kursus atau apa, tapi yang tidak sudah kami bekali dengan mata kuliah manajemen kapal pesiar, seperti itu. Nah, untuk yang D4 Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, itu juga ada mata kuliah akuntansi pariwisata. Nah, sehingga apa? Sehingga selain nanti mereka yang lulusan program studi akuntansi perpajakan yang sarjana terapan, ini juga bisa menguasai bidang pariwisata seperti itu. Nah, sehingga kita juga akan memberlakukan pengayaan kurikulum itu sehingga nanti alumni yang ada di tempat kami ini juga bisa mengembangkan ilmu yang ditekuninya, juga bisa mengembangkan ilmu yang lain yang ada di prodi kami seperti itu.
Baik Pak, wah banyak sekali nih keunggulannya, mungkin bisa jadi pilihan nih bagi calon mahasiswa Betul yang betul ingin betul kuliah betul. di Politeknik API Yogyakarta gitu ya Pak ya. Nggih nggih Nah nggih. Pak, terakhir nih Pak, tanggapan Bapak Pak terkait dengan digitalisasi kampus Pak seperti apa Pak? Mungkin kan karena saat ini sudah menjadi keniscayaan ya Pak, digitalisasi kampus itu memang sudah dibutuhkan gitu Pak. Nggih, memang untuk digitalisasi kampus itu memang sangat, penting sekali. Artinya apa? Ini bisa memudahkan pekerjaan kita. Artinya apa? Dengan digitalisasi kampus ini, maka misalkan pengerjaan-pengerjaan administrasi yang selama ini manual, ini bisa langsung terkomputerize, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita ingin, misalkan ingin mencari mahasiswa dengan NIM sekian, nama sekian, ini berapa kali nggak kuliah, itu bisa. Atau mungkin juga mahasiswa ini misalkan ada orang tua yang ingin bertanya, misalkan anak saya sudah membayar SPP atau belum, nanti kita seret gitu saja, kita lihat di komputer, itu nanti dengan melihat NIM dan juga nama, ini sudah membayar SPP atau belum, atau ada tunggaan berapa dan sebagainya. Atau mungkin juga nanti di bidang administrasi kemahasiswaan, ya juga nanti tadi misalkan sudah kuliah berapa kali, sudah punya nilai berapa kali, ada tunggaan SKS-nya berapa yang dan sebagainya, ini akan mudah mencarinya. Sehingga dengan digitalisasi kampus itu akan mempermudah pekerjaan kita, sehingga kalau kita mencari data itu akan lebih cepat dan lebih akurat seperti itu. Nah, berarti Politeknik API Yogyakarta ini juga sudah menuju ke digitalisasi kampus ya, Pak? Sudah, alhamdulillah sudah. Baik, baik, Pak. Nah, terima kasih banyak nih, Pak, atas waktu dan kesempatannya berbincang dengan Sevima ya, Oke, Pak ya. Mungkin nanti terima kasih. semoga target jumlah mahasiswa tahun ini bisa tercapai dengan penambahan Amin, prodi amin, baru amin, ini, amin, Pak. amin. Amin. Ya, Nggih, baik, nggih, nggih. Pak. Nggih, terima kasih banyak, Pak. Nggih, Pak nggih, Rahmat. sama-sama. Ya, Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin. N ya, Pak. Nggih, Matur nggih, nuwun. nggih, sami